Pengalaman saya untuk usaha kafe ini bagi teman-teman yang ingin memulai sebuah usaha dalam segmen kafe juga atau kuliner, pastikan perbanyak relasi kalian dulu. Terus kalian mantapkan dan niatkan memang harus membuka ini untuk apa dulu. Niatnya bagaimana, dan intinya terus inovasi, melihat perkembangan yang ada, karena hidup ini dinamis. Kita nggak bisa kalau harus memikirkan, aku ngene, nggak bisa. Soalnya dunia ini terus berputar ya. Kalau mandek, meninggal semua ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Indra Gunawan, panggilannya Bayu. Saya usia 28 tahun. Saya menjalankan usaha kafe ini, Dwif Cafe, di Ngronggo. Alamatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, 132 RT 4 RW 4 Ngronggo, Kota Kediri. Di Google Maps ada Dwif Cafe. Cafe ini mau 4 tahun berjalan. Cafe ini, Dwif Cafe, awal mula berdiri itu idenya saya dan om saya. Jadi om saya melihat, sebelumnya ini kan rumah kosong. Rumah jatah bule saya. Sedangkan rumah saya sebelah kafe ini persis. Banyak teman saya sering kesini, nongkrong, main, banyak teman di sini. Dulu ini kan kayak tempat bale. Kalau orang lawas dulu bilang bale. Bale itu kan luas. Terus ya emang luas tempatnya ini. Terus om saya punya ide, temanmu banyak, kenalanmu banyak, kita jadikan kafe gimana ya? Ya manut saja, om ini memang jatahnya bule kan. Jadikan kafe ya nggak apa-apa. Kan ya emang nanti juga berguna untuk sekitar. Soalnya kan kita pemberdayaan sekitar, juga nanti kita tetap dapat, ya kita usahakan dapat omset cuan gitu. Dibangunlah kafe pada 2018. Dirombak total, yang awalnya dulu rumah lawas, sekarang jadi luxury lah kalau saya bilang kafe ini. Cuma plus minusnya itu di dalam, masuk gang aksesnya, ada plus minusnya lah. Kita invasi ke bentuk outdoor, kita pertimbangan segmennya masyarakat ini lebih suka gimana. Kita selama 3 tahun berjalan ini kita lihat sekitar, apa sih yang diinginkan masyarakat. Caranya tempat nongkrong yang nyaman atau sekedar tempat untuk foto-foto. Nah, akhirnya dibangunlah outdoor. Kenapa kok dari rumah lawas yang awalnya kosong, yang nggak ditempati, kok dirubah kafe, nggak kos-kosan ataupun kontrakan atau apa ya? Karena motivasinya yaitu, teman saya banyak, relasi saya ada, jadi harapannya ya emang tempat nongkrong tapi yang menghasilkan. Kita membaca peluangnya seperti itu. Sebab yang punya rumah ini, tante saya kan domisili di Gresik. Daripada rumahnya kosong, rumahnya peyok, kata orang Jawa kan, roboh atau ambruk, kita manfaatkan. Ibaratnya kita karyakan lah tempat ini. Kita manfaatkan yang ada, ya tentu dengan modal yang ada. Dengan harapan nanti ada omset ya kita cuan gitu. Keseharian saya bekerja di perusahaan swasta, bisa dibilang terbesar di Kota Kediri, bahkan Indonesia, di bidang multinasional. Terbesar lah satu Kediri ini, perusahaan swasta. Bagaimana saya mengatur keseharian saya di perusahaan dan sorenya harus mengatur dan memikirkan agar Dwif Cafe ini berkembang. Saya manfaatkan relasi yang ada. Saya percayakan ada supervisornya di Dwif Cafe ini, ada baristanya. Kita tanamkan ke mindset mereka, kalian bukan bekerja. Jadikan ini home, rumah kalian. Biar juga ikut mikir sebagai rumah saya itu juga gimana berkembang. Jadi rasa memiliki yang harus kita tanamkan ke teman-teman. Begitu. Hambatan awal-awal memulai usaha kafe seperti teman-teman yang lain ya. Kita perlu riset, kita perlu perbanyak relasi. Apa sih yang diinginkan oleh masyarakat, terutama generasi milenial? Ataukah sekedar tempat nongkrong atau foto-foto atau tempat untuk mengerjakan tugas? Ya strategis juga sih tempat ini, ada Stein, ada Uniska, ada pembudidayaan koi. Dan Ngronggo itu kan
kota tapi wilayah selatan. Ya alhamdulillah promosi-promosi lewat medsos lah, yang kita tahu ada Facebook, Instagram terutama, yang di generasi milenial ini kan mahasiswa, ada Instagram, ya kita pakai itu, ada AdSense gitu. Kendala di tahun 2020 awal mungkin ya, sejak 2018 ya langsam lah. Kita mulai jaring, kita mulai perkenalan ke khalayak, ada dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, dari media sosial. Kita alhamdulillah cukup menarik interestnya teman-teman masyarakat. Jadi kayak anak baru ya di Wif Cafe ini di Ngeronggo. Dengan bangunan seperti ini, di Wif Cafe kata teman saya dulu pernah bilang, ini bisa eksis kalau di tengah kota. Tengah kota maksudnya kayak di Banjaran atau mungkin di Mojoroto gitu ya. Sebab kan Ngeronggo masih kota tapi selatan. Soalnya anak-anak milenial bilang selatannya alun-alun itu udah adoh. Padahal kan enggak sebenarnya. Jadi makanya saya buat segmennya tuh all. Maksudnya all dari mulai anak-anak SMP ataupun SMA, apalagi sekarang musim pandemi, kan kita daring. Kita lihat itu daring. Kita sediakan WiFi ada 2 di indoor sama di outdoor. Ya kecepatannya lumayan lah kalau buat daring. Terus juga kalau untuk segmen orang-orang yang mungkin 35 ke atas atau kelasnya orang-orang musik atau kelasnya orang tua, itu kan ada elektronnya juga. Kita coba memahami keinginan semua mereka itu apa gitu. Kita sediakan. Soalnya bisnis yang baik itu yang mengerti apa keinginannya mereka. Soalnya kita kan motivasinya juga itu. Gak hanya kita mencari untung tapi juga menyenangkan itu. Soalnya bisnis kalau udah menyenangkan hatinya orang, itu pasti kita juga yang balik senang juga. Sejak corona ini emang berimbas ya, terutama emang tempat sektor yang harus makan di tempat. Apalagi ini kafe, di Wif Cafe ini 70% ke atas emang cocoknya untuk dine-in. Bisa lah take away, cuma kan beda nanti. Ada sesuatu yang masih beda, caranya kok gak oleh nongkrong. Ya tapi peraturan pemerintah seperti itu ya kita taati. Mulai 2020 awal itu emang sampai 2021 itu ada penurunan. Tapi ya kita tetap berusaha, ikhtiar untuk tetap eksis. Akhirnya ya ini udah mulai turun PPKM level, ya kita mulai naik lagi lah. Tentu sesuai dengan prokes. Pada intinya semua berimbas saat pandemi ini menyerang. Tapi kuncinya emang jangan mudah menyerah. Kita tujuannya awal memang menyediakan tempat nongkrong, tempat yang mungkin kita niatkan bermanfaat untuk sekitar. Kita pemberdayaan sekitar. Kita lihat ada anak-anak mungkin yang sekarang ini sekolahnya daring, dia waktunya lenggang, dia nyambi kerja. Jadi kita apresiasi kemandiriannya untuk mencari uang sendiri, membantu orang tuanya atau biar tidak meminta orang tua. Kita ada anak yang sambil sekolah masih kerja di sini juga. Cuma juga tidak membatasi untuk jam sekolahnya. Pemasaran yang paling jitu ataupun mutakhir pada hari ini emang kita tidak terlepas dari media sosial. Atau disebut mungkin orang-orang itu online gitu ya. Online itu kan luas. Kadang mungkin orang awam online, pemasaran online. Tapi spesifiknya kan kalau kafe, usaha kafe di Wif Cafe ini, ya kita lewat Instagram. Ada Facebook, pernah bahkan ada channel YouTube. Sebab yang paling mudah dijangkau oleh generasi sekarang itu kan lewat itu, HP. Setiap orang sekarang punya HP. Nggak ada yang nggak punya HP. Kita pasarkan lewat situ, lewat Instagram. Kita pasang feed story-nya itu. Kendala yang dialami dalam pemasaran online mungkin kita salah target atau mungkin penataan tampilan yang diinginkan oleh masyarakat mungkin kurang mengena. Itu kan hal yang wajar dan itu relatif. Dan mungkin yang perlu kita pelajari apa sih yang caranya orang lain melihat apa yang kita pasarkan itu langsung mengena di hatinya mereka, itu gimana caranya, itu juga kita masih pelajari juga. Pengalaman saya untuk usaha kafe ini bagi teman-teman yang ingin memulai sebuah usaha dalam segmen kafe juga atau kuliner,
pastikan perbanyak relasi kalian dulu. Terus kalian mantapkan dan niatkan memang harus membuka ini untuk apa dulu. Niatnya bagaimana, dan intinya terus inovasi, melihat perkembangan yang ada, karena hidup ini dinamis. Kita nggak bisa kalau harus memikirkan, aku ngene, nggak bisa. Soalnya dunia ini terus berputar kan. Kalau mandek, meninggal semua ya kan. Kita harus inovasi, riset, melihat yang ada, memanfaatkan melalui media atau kita terjun sendiri melihat perkembangan yang ada, dan jangan pernah menyerah. Harapan saya, kebutuhan untuk berdiskusi produktif, berdiskusi memang tidak harus bertemu fisik ataupun tatap muka. Tapi seyogianya kita sempatkan untuk saling bertemu karena kita bisa memahami satu sama lain. Kita bisa mengeksplorasi apa yang ada di teman kita. Kita ya bisa belajar dari mereka. Jadi kebutuhan diskusi bertemu itu sangat penting. Seperti halnya teman-teman dari Wirausaha Media datang ke kita berterima kasih, silaturahim, kita bisa saling sharing. Jadi silaturahim sangat penting. Untuk itu Dwif Cafe sebagai wadah ataupun sarana prasarana tempat, tidak harus sesama teman, sama teman sekolah atau teman kuliah, tapi juga bisa bertemu teman lama, acara keluarga, family gathering, community gathering, bisa dioptimalkan sesuai kebutuhan. Kita sebagai wadahnya kita sediakan fasilitasnya, kita sediakan keinginannya, kebutuhannya begitu. Jadi saran ataupun pesan dari saya untuk teman-teman yang menonton video ini, agar usaha kalian tetap eksis ataupun tetap berdiri di tengah badai pandemi yang tidak tahu kita ujungnya kapan kan, perbanyaklah tetap relasi dan komunikasi dengan relasi kalian, teman-teman kalian. Terus berjuang, terus melihat perkembangan yang ada, meriset. Riset tidak harus yang seperti mungkin dipahami dalam arti sempit, riset seperti ilmuwan. Kita jalan-jalan, kita melihat, itu sambil riset. Kita kembangkan apa yang kita lihat kan, dalam pikiran kita itu nanti pastilah ada generalisasi dalam otak kita harus bagaimana. Itulah riset sesungguhnya. Untuk ke depan yang kita inginkan dalam usaha kita itu nanti gimana, begitu. Terima kasih. Ayo berani jadi juragan online.